Selamat datang di podcast kelompok 2 kelas 9C SMP Regina Paci Surakarta. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, podcast kita kali ini berjudul Yang Kita Dapatkan Harus Kita Pertahankan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Gabriela Ekaristia Gwenet Setiadi, nomor absen 17. Hai, perkenalkan namaku Salma Aurelia, nomor absen 27. Hai, perkenalkan namaku Maria Nindya Putri Lintang Lansari, nomor absen 23. Hai, perkenalkan namaku Benediktus Ardito Wirawan, nomor absen 9. Teman-teman, kita kan udah kenalan, tapi sebenarnya aku belum paham tentang judul podcast kita. Ada yang mau jelasin nggak nih apa yang harus kita pertahankan dari yang kita dapatkan? Gini loh, sebenarnya banyak banget yang kita dapatkan selama kita hidup di negara Indonesia, seperti keindahan alamnya, keberagaman budaya, dan negara yang merdeka. Maka dari itu kita harus mempertahankan semua yang kita dapatkan. Contohnya dengan melestarikan alam, merawat dan menjaga kelestarian budaya, dan juga menghargai jasa para pahlawan dan mempertahankan kesatuan bangsa. Ngomong-ngomong soal jasa pahlawan, tentunya mereka tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia seperti sekarang ini. Tak hanya melalui peperangan yang bersifat kedaerahan saja, saat masa kemerdekaan dan setelahnya pun masih banyak lika-liku yang harus dilalui demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat menjelang kemerdekaan, para golongan muda harus membawa Soekarno dan Muhammad Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah melalui perjuangan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, diikrarkannya proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang sampai saat ini dikenal dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa kemerdekaan, masih banyak perjuangan yang harus dilakukan karena tidak sampai di tanggal 17 Agustus saja. Belanda dan Jepang yang masih berada di Indonesia dan tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia terus melawan Indonesia dan menimbulkan beberapa peperangan seperti insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran Lima Hadi Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Karena peperangan yang terus banyak bermunculan, akhirnya dilakukannya beberapa perundingan dan perjanjian sebagai bentuk perjuangan diplomasi demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya berdampak besar adalah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Serangan setelah kemerdekaan ternyata tak hanya datang dari luar negeri saja. Banyak pemberontakan yang terjadi untuk merubah dasar negara Pancasila dan memecah belahkan Indonesia di masa kemerdekaan dan demokrasi parlementer. Seperti pemberontakan PKI, DITII, RMS, dan lain-lain. Saat masa demokrasi terpimpin inilah UUD RIS diganti dengan UUD 45 dan menyebabkan demokrasi parlementer berakhir. Namun, pemberontakan terus saja terjadi dan yang paling besar saat itu adalah pemberontakan PKI yang menewaskan 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Karena pemberontakan inilah, kekuasaan Presiden Soekarno berakhir dan diserahkan kepada Presiden Soeharto dan beralih ke masa Orde Baru. Nyatanya, di masa Orde Baru masih banyak kasus penyelewengan UUD 45 dan rakyat memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan beralih ke masa demokrasi sampai sekarang ini. Peralihan tersebut tentunya memiliki banyak dampak bagi bangsa Indonesia dalam bidang budaya, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Pastinya dari masa ke masa, bidang tersebut semakin baik dan berkembang. Seperti bidang pendidikan yang semakin maju dan kebudayaan yang semakin banyak dikenal orang. Maka dari itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan karena para pahlawan tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Contohnya, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, atau dengan mengenang jasa mereka dengan mempelajari sejarah. Tapi bangsa Indonesia punya cara sendiri loh untuk mengenang perjuangan para pahlawannya. Wah, bagaimana itu, Lan? Bangsa Indonesia membangun patung sebagai tanda untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, seperti monumen Palagan di Ambarawa untuk mengenang pertempuran hebat di Ambarawa. Oh, gitu ya. Tapi patung itu sendiri apa sih? Nah, terus fungsinya untuk apa saja sih? Nih, aku jelasin. Patung adalah sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk manusia atau apapun dan bersifat 3 dimensi serta bisa dilihat dari berbagai arah.
Biasanya patung berfungsi untuk personal, fungsi sosial, seperti mengenang jasa para pahlawan tadi, atau hanya untuk dinikmati keindahannya. Wujud patung bisa berbentuk imitatif atau tiruan, dari bentuk makhluk hidup dan bisa berbentuk non-figuratif atau abstrak. Biasanya figuratif berbentuk replika manusia, sedangkan bentuk non-figuratif secara umum meninggalkan bentuk-bentuk alam atau abstrak. Memangnya bahan dan teknik pembuatan patung apa saja sampai memiliki fungsi yang beragam? Bahan pembentuk patung ada yang bersifat lunak seperti clay tepung dan tanah liat. Bahan sedang yang bersifat tidak lunak dan tidak keras seperti kayu, bersifat keras seperti batu, berupa cor seperti logam, dan bahan lainnya seperti kertas. Alat untuk membuat patung juga bervariasi. Ada butsir untuk alat bantu membuat patung, meja putar yang berfungsi untuk memudahkan mengontrol dari berbagai arah, pahat untuk memahat, sendok adukan, dan alat las karbit atau listrik. Teknik yang digunakan juga beragam seperti teknik pahat yang menggunakan alat pahat, teknik butsir dengan cara mengurangi dan menambah bahan, teknik cor, teknik cetak, teknik assembling dengan membuat sebuah komposisi sambungan dari material besi, logam, dan lain-lain. Tapi teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, tak hanya pembentukan patung saja sebagai sarana untuk mengenang jasa pahlawan. Cara untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan juga bisa dengan menjaga keberagaman Indonesia yang ada. Teman-teman tahu nggak? Banyak banget perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan ras, suku, agama, dan adat istiadat. Terlebih, Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan dan termasuk negara yang majemuk. Meskipun berbeda, kita harus menghargai dan menghormati hal itu. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu dengan menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dan dengan menerapkan prinsip persatuan di tengah keberagaman. Dan yang paling penting adalah tidak berburuk sangka terhadap perbedaan yang ada, serta jika ada masalah harus diselesaikan dengan baik-baik. Nah, dengan begitu, perdamaian di tengah-tengah keberagaman akan tercapai loh. Namun, pengaruh yang ditimbulkan adanya perbedaan di Indonesia juga beragam. Misalnya dari sisi positifnya, tercipta integritas nasional dan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dan dari sisi negatifnya, dapat menimbulkan konflik dan perseteruan antar sara. Akibat dari adanya konflik juga sangat berbahaya, seperti bisa memecah belah bangsa, merusak fasilitas umum karena adanya demo atau bentrok, dan bisa menelan korban juga. Padahal, biasanya konflik berawal dari kesalahpahaman saja yang menjadi masalah besar. Maka dari itu, kita harus menerapkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta tidak berburuk sangka terhadap orang yang berbeda dengan kita. Benar juga nih penjelasan dari Gwen. Teman-teman harus ingat ya, bukan hanya merawat persatuan kesatuan, pembentukan patung, dan mempelajari sejarah saja sebagai tanda bahwa kita sudah mempertahankan apa yang kita dapatkan. Teman-teman tahu tidak, di era sekarang ini, meskipun banyak perkembangan iptek dan alat canggih lainnya, masih terdapat pencemaran lingkungan di negara kita. Bahkan, Indonesia merupakan negara dengan peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Karena banyak polusi, sampah, pencemaran yang ada dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan. Hal ini bukan hanya merugikan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain dan makhluk hidup lainnya. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan akan tertimbun di laut dan mengganggu ikan di lautan. Banyak ikan yang mati terdampar karena memakan sampah plastik yang dibuang sembarangan di lautan. Sampah daratan juga dapat mencemar lingkungan dan juga menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Berbagai polusi dan pencemaran juga tidak dapat dihindari sebagai pencemaran air di sungai, polusi di udara, karena sembarangan, dan lain-lain. Tumbuhan juga bisa mati karena pencemaran tanah oleh sampah yang dibuang sembarangan. Menurutku, banyaknya pencemaran lingkungan harus segera diatasi, seperti memberikan contoh yang baik kepada orang lain dengan mengadakan gerakan buang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan mendaur ulang barang bekas. Memilah sampah juga penting karena sampah yang dipilah bisa digunakan untuk kompos sebagai sampah organik, dan sampah anorganik bisa untuk didaur ulang. Bisa juga dengan mereboisasi hutan yang gundul atau dimulai dengan hal-hal kecil seperti menanam tanaman di rumah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan juga rajin membersihkan lingkungan rumah. Pesanku, kita harus mulai dari diri kita sendiri, apalagi sebagai generasi muda, kita harus mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang ada dengan menerapkan cara-cara tadi.
Bener banget tuh. Nah teman-teman, lewat podcast ini kita ingin menyampaikan pentingnya merawat persatuan dan menjaga kelestarian alam sebagai tanda bahwa kita sudah mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan. Sesuai dengan judul podcast kita kan, yang kita dapatkan harus kita pertahankan. Karena semesta milik kita, harus kita rawat dan kita jaga. Catat nasihat penting dari kita tadi ya. Ya, nggak kerasa sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.